أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم بتقوى الله في السر والعلن فقد فاز المتقون فاتقوا الله يا عباد الله فإن الله مع المتقين وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني صدق الله وصدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada bulan Muharram, awal bulan di penanggalan Qamariyah, bulan yang dimuliakan oleh Allah sebagai momentum penanda kebangkitan iman. Iman ini yang harus senantiasa kita terus perbaharui, senantiasa terus kita bangkitkan agar iman kita ini menjadi hidup. Bukan iman yang mati, bukan iman yang pasif, tetapi dan bukan pula iman yang egois. Akan tetapi iman yang senantiasa berkelindan, berjalin dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 218 yang berbunyi innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iman, hijrah dan jihad di jalan Allah menjadi tiga serangkaian, satu kesatuan sehingga iman kita pun menjadi hidup. Bagaimanakah menghidupkan iman itu? Yaitu dengan cara bertakwa kepada Allah. Karena itu pada kesempatan khutbah ini khatib mengingatkan kepada kita sekalian, mari kita saling watawasau bil haq, watawasau bis sabr, watawasau bil marhamah agar meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga hari kiamat nanti. Saudara-saudara, mengawali tahun baru Hijriah ini selayaknya kita merenungi, mentadaburi firman Allah tentang arti penciptaan kita sebagai hamba Allah yang dikaruniakan akal dan fikiran, yang dikaruniakan iradah dan pilihan untuk berbuat baik atau pilihan untuk berbuat buruk atau jahat. Kaum musyrikin Quraisy Mekah tidak kenal lelah dalam menentang dakwah Rasulullah. Berbagai ragam cara ditempuh. Ketika metode kekerasan dan intimidasi tidak mempan, mereka mencoba mendekati baginda Nabi Muhammad, yaitu dengan penawaran yang halus. Mereka mengutus salah satu pemuka Quraisy sebagai juru bicara yang paling pandai dalam orasi dan negosiasi. Namanya Walid ibnul Mughirah. Walid menyampaikan kepada Rasulullah untuk berhenti dari dakwah, pensiun dini dari dakwah. Untuk itu beliau ditawari dengan berbagai macam jabatan, harta, kedudukan dunia, bahkan perempuan. Akan tetapi
baginda Nabi tidak bergeming, tidak menaruh minat sedikit pun terhadap iming-iming itu. Lalu turunlah surat Fussilat ayat 1 sampai 12. Pada kesempatan khutbah ini khatib mengajak jemaah salat Jumat untuk merenungi sebagian firman-Nya ini. Pada ayat 9 Allah berfirman, "Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin." Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya? Yang bersifat demikian itu adalah Rabb semesta alam. Dia bukan hanya sekadar pemilik sekaligus pencipta satu-satunya kita semua yang ada di alam semesta ini, tetapi juga pengendali satu-satunya seluruh alam semesta. Pemilik satu-satunya dunia dengan seluruh isinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, seberapa banyak kekayaan kita, seberapa kuat kekuasaan yang kita genggam, seberapa berpengaruh otoritas yang kita miliki, tetap saja ketika dibandingkan kekuasaan, kekuatan dan kepemilikan Allah, sebenarnya kita ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Allah pemilik satu-satunya alam semesta ini yang tidak pantas untuk kita mengkufurinya. Saudara-saudara sekalian, pada ayat ke-10 surat Fussilat Allah berfirman, "Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lisailin." Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh berdiri di atasnya. Dia memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Allah jadikan gunung-gunung untuk mengokohkan bumi supaya tidak oleng dan tidak keluar dari porosnya. Allah berkahi bumi ini yang semuanya terjadi dalam 4 masa penciptaan bumi. Menciptakan bumi berikut isi dan infrastrukturnya beserta nikmat dan rezekinya, semuanya Allah telah siapkan. Allah tetapkan kadarnya masing-masing. Allah tentukan seluruh konsumsi makanan apa yang dapat menghidupkan seluruh makhluk di atas muka bumi ini. Semua telah Allah ciptakan sebelum manusia itu diciptakan, dan Allah siapkan kehidupan manusia ini di atas muka bumi dalam 4 masa atau 4 tahapan. Allah mencukupi seluruh kebutuhan makhluk hidup dari awal penciptaan alam semesta ini sampai hari kiamat nanti. Tidak kurang sedikit pun rezeki yang Allah berikan. Jangan pernah berkecil hati dalam soal rezeki. Rezeki kita tidak akan pernah tertukar. Rezeki kita tidak akan berkurang sedikit pun dari yang telah ditakdirkan oleh Allah sejak awal penciptaan langit dan bumi. Semuanya dicukupkan Allah sampai hari kiamat nanti. Tidak akan ada yang berkurang sedikit pun. Jadi jangan pernah takut atau risau ketika mengalami pemutusan hubungan kerja atau pengurangan pendapatan. Kita tidak perlu gelisah dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, karena semuanya sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan takut dan jangan bersedih. Kalimat ini disampaikan Allah melalui lisan Rasulnya kepada Sayyidina Abi Bakar Siddiq ketika hijrah. Ketika itu semua faktor ikhtiar manusiawi sudah dikerahkan, tapi seolah-olah tidak ada jalan keluar. Akan tetapi Nabi mengatakan kepada sahabatnya, "La tahzan innallaha ma'ana." Jangan kau bersedih, karena sesungguhnya Allah pasti bersama kita. Maka terjadilah apa yang terjadi. Berkali-kali Islam dikejar, dikurung, dikepung untuk selanjutnya dihancurkan. Tetapi buktinya sampai sekarang agama ini tidak mati. Sejak zaman Rasulullah usaha sengit memusuhi Islam itu tidak kenal henti. Hasilnya malah Islam tidak pernah mati, tidak hancur dan musnah. Hari ini berapa banyak upaya sistematis kampanye memperburuk, melecehkan hingga menghancurkan nama Islam itu. Dari membakar Al-Quran hingga membuat karikatur gambaran Nabi Muhammad, kita pantas marah atas ulah-ulah biadab itu. Walaupun begitu, ghirah kita harus tetap diiringi dengan sikap yang terkontrol. Tidak mudah terprovokasi lewat tindakan-tindakan balasan yang malah membuat pelakunya girang. Kita tidak perlu membalas perilaku bodoh mereka dengan tindakan-tindakan yang justru bakal merugikan Islam itu sendiri. Yakinlah bahwa kita punya Allah.
Islam ini ada yang menjaganya, dan kitalah salah satunya yang menjaga agama ini, yang menjaga agama Allah ini dengan bagaimana terus menghidupkan semangat iman, semangat hijrah ke jalan Allah, dan semangat berjuang jihad di jalan Allah. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, setelah menciptakan bumi dengan semua rezekinya, berikut potensi dan infrastrukturnya, Allah meminta kepada kita satu hal saja. Tidak banyak yang Allah minta, karena toh kita tidak akan mampu membalas amat banyaknya rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Allah hanya meminta kita untuk bersyukur kepadanya. Itu saja. Hingga benar-benar selesai urusan kita dengan Allah. Berapapun besar kesyukuran kita, hal itu sebenarnya belum bisa membalas kebaikan Allah. Pada ayat 11 surat Fussilat, Allah menyebutkan penciptaan alam semesta ini. Allah mengatakan, "Tsumma stawa ilas sama wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karha qalata ataina ta'i'in." Kemudian Allah menuju kepada penciptaan langit dan bumi, dan langit itu ketika itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan suka hati." Allah firmankan kepada langit dan bumi yang dia ciptakan ini, "Wahai langit, wahai bumi, datanglah kepadaku, tunduklah kepadaku kalian berdua secara sukarela atau terpaksa." Bumi dan langit pun berkata, "Kami datang wahai Allah kepadamu. Kami patuhi aturan sunnatullah yang ada di alam semesta ini, ya Allah, dengan patuh dan sukarela." Langit dan bumi mau tunduk dan patuh. Maka kalau ada manusia yang tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah, betapa kurang ajar dan hinanya dia. Betapa rendahnya martabat manusia yang tidak tahu diri ini di hadapan Allah. Bumi yang amat jauh lebih besar dari manusia, langit alam semesta yang amat lebih besar dibandingkan dengan manusia, keduanya tunduk kepada sunnatullah, hukum-hukum Allah. Hukum besi tidak akan berubah, semua beredar sesuai porosnya. Kalau bergeser sedikit karena tidak taat kepada sunnatullah, maka akan terjadi tabrakan planet-planet dan galaksi di angkasa jagat raya. Terjadilah kiamat. Oleh karena itu marilah kita sadari siapa kita, apa kelemahan kita, kekecilan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita taati rambu-rambu Allah, patuhilah protokol Allah. Kalau kita bisa taat kepada aturan dan protokol manusia, maka kita lebih wajib hukumnya untuk taat kepada protokol atau syariat dan hukum Allah. Jatah waktu kita di dunia ini tidaklah banyak. Karena itu, marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk bersyukur dengan jalan menaati aturan atau protokolnya itu. Untuk memenuhi ibadah kita kepadanya, kita sebenarnya tidak meluangkan waktu yang banyak. Salat, puasa, zakat kita tidak dilakukan setiap detik. Salat fardu cuma 5 kali sehari. Puasa wajib Ramadan hanya sekali setahun. Dan apa susahnya kita membayar zakat setahun sekali bagi yang punya harta, benda, dan telah memenuhi kadar atau nisab. Taatilah protokol Allah sehingga insya Allah kita selamat di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan khutbah ini dapat mengantarkan kita untuk mengembalikan kesadaran kita tentang hakikat penciptaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada awal tahun baru Hijriah ini, mari kita lakukan perubahan. Jadilah insan-insan yang senantiasa berubah ke arah yang lebih baik dengan senantiasa mematuhi protokol Allah, menaati semua perintahnya dan menjauhi setiap larangannya. Mudah-mudahan Allah menolong kita dalam upaya-upaya ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam innahu waliyyu dzalika wa qadir. Wa fil hadits syarif at-taibu li dzambi kaman la dzambala au kama qala.